Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita Rabu 16 April jam 2 pagi pada saat ini gue record. Dan bagaimana pergerakan di tanggal 16 April masih sesuai seperti yang gue udah bilang, hari Selasa hanya akan menjadi area sideways namun akan bergerak di jam 1 ya, dan di jam 1 ini dia tiba-tiba turun ke bawah ya. Ada pergerakan namun di malam hari pun akan ada news lagi lalu dia membalik lagi dan masih berada di area Fibonacci kita 3187 sampai 3246. Jadi ya kemarin juga kita live sudah dibuktikan ya. Salam cuan, banyak kali profitnya kita kemarin karena ya memang atas bawah aja. Dan besok pun kemungkinan masih sama besar ya, kemungkinan atas bawah sampai menunggu news selanjutnya. News selanjutnya seperti apa? Nah, mari kita lihat karena kalau ada news baru ini bisa jebol antara support ataupun resisten ya, bagian atas ataupun bagian bawahnya. Lalu siapa yang bisa menjebol? Mari kita lihat newsnya. Kemarin hasil newsnya sebenarnya di jam 1 ya. GBP positif hasilnya hingga dia jatuh ke bawah gold, lalu CAD negatif hingga akhirnya kembali naik ke atas dan tidak berhasil juga menjebol resisten ya, bahkan 3230 tidak berhasil dijebol. Lalu di hari Rabu ini tidak ada news China akan ada pergerakan retail sell seperti biasa. China masih nyetok emas ya. Jadi ada kemungkinan pagi masih mungkin terbang ataupun naik-naik dikit aja, nggak akan jebol resisten juga atau mungkin lebih ke area sideways ya. Karena udah beli cukup banyak China, harusnya dia nggak nambah lagi untuk di sesi Asia di pagi hari. Lalu GBP, CPI nanti juga ada di jam 1 seperti biasa. Lalu jam setengah 8, nah ini dia yang akan bisa menjebol support ataupun resisten. Maka di jam setengah 8 anjuran gua adalah follow the trend nantinya. Tinggal lihat dia jebol di support ataupun jebol di resistennya ya. Jebol di 3187 atau di 3245. Ya begitu jebol siap-siap pasang limitnya ya, entah buy ataupun sell. Di jam setengah 8 ya. Jadi dari pagi sampai sore mungkin akan menjadi sideways. Oh, di jam satunya hati-hati. Kita akan lihat pantau. Ini jam 1 juga bisa jebol. Kalau misalnya dia di area atas ya mungkin jebolnya cuma tipis aja gitu ya. Yang paling gede nih di malam hari. Malam baru gede. Dan di jam 8.45, di jam 9, ya. Dan ya ini malamnya baru gerak nih ya. Malam baru gerak, baru jebol antara bawah atau atas. Lalu hari Kamis, pagi-pagi, jam setengah 1, ini sudah ada speak ya, sudah ada ngobrol lagi. Dan ini bahaya tengah malam. Jaga-jaga money manajemennya sampai pagi hari ini akan ada pergerakan dan cukup barbar. Sampai di esok hari ya, jam 5 ya ini market udah lumayan tutup ya. Jadi tidak paling paginya nih kebuka nih. Tapi ini udah follow the trend lah. Ini kalau dari jam setengah 8 berarti udah ikutin tren aja udah kemana arahnya. Sampai apalagi jam setengah 1 ini boleh cabut dari market nih. Bahaya nih. Ya. Ini geraknya akan barbar. Kecuali kalian pasang TPSL ya. Semoga kesentuh TP-nya kalian biar kalian cuan. Dan kemungkinannya ke arah mana bang? Kemungkinan besar gold masih trennya bullish ya. Kalau dari arah trennya ini. Karena terakhir pun masih naik ke atas dan tidak ada tanda-tanda ke bawah, masih berada di area sini. Dan lebih besarnya kemungkinannya masih naik ke atas, besar kemungkinannya. Kenapa? Karena satu, ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok masih memanas, ya. Masih belum ketemu titik damainya, masih tinggi. Amerika Serikat terjadi ledakan perdagangan emas di Tiongkok ya. Perangnya itu masih terus walaupun sudah ada isu-isu perdamaian tapi nyatanya tidak diturunkan ya. Hanya speak-speak doang nih. Yang kita butuhkan realita yang dilakukan ya. Walaupun sudah ada katanya China mau damai lah atau Trump mau damai lah karena kemarin China sudah megang kartu asnya gitu-gitu kan. Terus di Rusia sama Ukraina juga sama. Perdamaiannya tidak selesai. Rusia tak kunjung sepakat dengan Amerika Serikat, makanya Trump sempat marah banget sama Putin. Ya, jadi masih belum damai juga, masih besar kemungkinan ya. Ini pun masih perang Rusia ya, serang rudal 60 komandan Ukraina dan NATO ya tewas ya. Jadi masih besar kemungkinan masih perang masih terjadi, maka masih besar kemungkinan untuk terbang naik ke atas. Jika jebol mungkin area selanjutnya 3317 yang mungkin bisa dicapai. Jadi pasang buy limit di 3250 atau pasang sell limit di 3280 sini ya. Mungkin kita bisa cari dulu. Karena sementara ini
akan menjadi area sideways sementara ini. Oke, jadi pantau terus newsnya, cuman dari pagi sampai sore mungkin ya akan menjadi area sideways ya. Lalu di malam hari baru kita follow the trend ataupun kita cabut dari market mungkin di jam setengah 7, jam 7 kita sudah boleh close posisi sambil menunggu arah selanjutnya karena sekalinya koreksi ini akan sangat dalam ya. Tapi selama belum damai Amerika Serikat dengan China itu masih bullish, masih terbang. Dan selama Rusia sama Ukraina masih belum damai, masih terbang. Jadi ini masih bisa terbang terus. Oke, masih bisa menuju 3317 area selanjutnya. Tapi kalau isunya sudah damai, baru terjunnya siap-siap dalam. Dalam kali ini. Kali ini akan sangat dalam terjunnya sekali jebol. Cuman besok masih ada kemungkinan tembus resisten. So, segitu saja analisa harian kita. Salam cuan.